bukan tanah kosong. Jadi pertanyaan siapa yang ngizinin? Kalau patinya, sekelas gubernurnya dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh? PT GAK yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Ngopi dulu kali ya. Udah lihat kan tadi, tarik napas dulu dalam-dalam. Bismillah. Ada aja gerakannya negara nih. Gimana ya? Speechless gua. Bingung mau ngomong apa, mau misu-misu juga kayak nggak pantas mereka kan orang pintar semua. Ini negara ini kan, ya Allah, gede banget bre. Udah dibilang surganya dunia. Iya. Emang nggak ada yang lain yang bisa buat dijadiin pemasukan negara gitu. Ya taruhlah emang gua nggak pinter, gua tuh bodoh gitu kan. Tapi kan kita kita rakyat percayain sama jabat-jabat yang wakil rakyat kita percaya sama dia orang. Ya emang, ya gue siapa sih lah bersuara. Cuma kan nanti kan efeknya nanti ya anak cucu gue yang bakal ngerasain. Apalagi kayak Raja Ampat, UNESCO aja udah ngakuin bre. Masa ya nanti pas bagian anak cucu mana ada yang tahu Raja Ampat kerennya kayak apa? Iya, kayaknya berhenti di kita. Iya kan, kayak di film Avatar yang kedua itu mirip kayak Raja Ampat itu. Iya, kayak di sini mirip kan gitu. Ya gue sih ngeliatnya kayak harus jadi perhatian penuh sih. Semua lah buat semua harus memperhatikan itu gitu. Perhatikan pemerintah juga justru harus bertanggung jawab atas itu. Tapi yang udah sih mau di demo kayak apa, kita tetap jalan ya. Tambeng berarti. Ya? Bukan tambang tuh. Tambeng. Kayak apa organisasi Greenpeace ini kan yang awalnya kan. Kayak bocah kecil dikasih tahu nggak tambeng. Tetap aja belum benar-benar kejadian. Ya jangan sampai sih lah ya. Cuman kan ya kalau gue suka nonton di film-film barat ya kan, mau ngadain sesuatu biasa kan ada ilmuwan ngeriset dulu. Kalau di kita itu begitu gak sih kira-kira? Tahu deh. Kalau dengan risetnya kayaknya pendapatan kayaknya. Oh, pendapatan doang. Kayaknya ya. Bukan kayak lingkungan, warga sekitar gimana, ya kan efek ke depannya gimana. Itu dipikirin gak sih gitu kan? Gue ngobrol ini tuh sedih sih bre. Gue emosi. Gue sedih banget kayak udah banyak lah tempat destinasi kita, wisata kita yang akhirnya tercemar gitu. Oh iya. Kenapa nggak kita benahin? Iyalah. Terus kenapa kita nggak dijadiin? Ya macam-macam lah ya. Iya, sekarang misalkan lu lagi main lah ke suatu tempat wisata kan, ya lagi pakai sunblock, ngedengerin suara mesin, coba pikiran lu gimana? Ya kan, ya itu kita warga sekitar, warga lokal. Kalau orang luar gimana? Ya kan, ya itu kan bisa jadi cerminan juga kan. Lagi kan gila Raja Ampat tuh, biarpun gue belum pernah kesana ya, tapi itu asli keren banget. Gue kalau ngelihatnya gue kayak bukan di Indonesia ini asli. Ya, tapi kan di Indonesia terumbu karang segala macam. Iya, apalagi ya contohnya salah satunya itu juga tuh bakal kedampak tuh. Pasti. Terumbu karang. Pasti. Sama di sana kan juga ada penangkaran penyu tuh. Nggak mungkin nggak kena itu, pasti kena. Dan gue juga jadi kalau cuman dilihatnya hanya berupa materi ya bre, itu nggak setimpal kalau menurut gue dengan dampak yang akan terjadi nantinya. Kalau lu ngelihat materi doang, dengan tambang, lu dapat keuntungan sebesar sekian triliun. Tapi kerusakan yang terjadi, itu jauh. Bre. Jadi, alam itu nggak bisa diukur dengan uang. Bre. Kalau gua. Ya, tapi kalau bicaranya dibikin-bikin, sebenarnya kan
bisa kehitung. Iya, maksudnya keindahan alam tuh nggak bisa, Bre, diukur dengan uang. Kalau salah satu keindahan alam atau destinasi wisata kita akhirnya harus tercemar gitu dengan keuntungan yang sebesar itu, tetap menurut gue itu rugi besar. Tapi kira-kira kenapa tuh yang IUP ya, izin usaha dari PT GAK itu, kenapa bukan prakteknya udah yang diberhentiin gitu, bukan IUP sebatas mau ngapain lagi nungguin verifikasi apa? Ya kan? Ya udah, ini udah salah, ngapa mau ngecek apa sih? Udah kayak gitu ya udahlah. Udah salah udah. Ya Allah, bingung. Ya, ini harus jadi perhatian khusus sih buat Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang terhormat. Prabowo, Bu Susi aja loh. Udah di X-nya, di akun X-nya itu udah notice Pak Presiden minta tolong dihentikan. Iya, tolong banget, karena Bapak nanti yang akan bertanggung jawab penuh nanti di hadapan Allah. Iya dong, karena saat ini kepemimpinan Bapak. Segala sesuatunya tuh. Dan memang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Iyalah. Dan yang akan bertanggung jawab penuh ya pemerintah saat ini. Mencari apa sih? Ya Allah, ya mencari duit. Ya. Kurang. Masih banyak loh yang mau dijadiin duit di Indonesia, banyak. Yang halal apalagi banyak. Nyarinya yang ya Allah. Istighfar mulu nih sebenarnya ini kita bahas ini. Cuman ya mungkin kita emang ya balik lagi, ya gue bukan siapa-siapa lah, cuman ya semoga kita juga semua melek sama keadaan sekitar yang terjadi juga. Apalagi ini berkaitannya sama alam, ya namanya bencana alam, kita dampaknya besar banget. Iya, nggak bisa ngelak kita bencana alam apapun yang terjadi. Ya, asuransi aja kan nggak cover kan kalau bencana alam. Iya, force major tuh nggak di cover. Iya, mau ngomong apa? Apa Megatrust? Ya kalau Megatrustnya dibuat-buat ya gimana? Lo nyari-nyari biar Megatrust kejadian. Bingung sih, Be. Gue kalau ngomong begini, gue cuma bisa nyangkutinnya ke agama. Tamak, Bre. Ya, kalau gue nggak tahu siapa yang di belakangnya kan, gue nggak tahu juga. Maksudnya siapa yang punya ide seperti ini, bagaimana begitu. Ini dari 2017 berjalan. Ya, kalau bukan kita sebagai rakyat Indonesia yang menjaga alamnya Indonesia sendiri, siapa yang mau menjaga? Ya, makanya. Ya, pesannya sih buat kita nih, buat para manusia ya jangan terlalu serakah lah. Udah banyak contoh yang dikisahin sama Nabi kan. Oh iya. Banyak tahu Korun kan? Wah, iya. Korun tuh bagaimana dia terlalu cinta dengan hartanya. Korun ya, matinya kan tertimpa sama hartanya sendiri. Iya, kalau si Korunnya sendiri yang ketimpa, kelelep, kependam sendiri nggak apa-apa. Ya kan, ini kalau yang lain yang nggak ada urusannya ketimbun kelelep, gimana coba? Iya. Yang ngerasain orang. Dampaknya terlalu besar. Oh iyalah. Tadi gue bilang nggak sebanding dengan apa yang bisa diambil gitu. Nggak ada sebandingnya ketika alam yang dikorbankan itu nggak sebanding dengan apa yang akan lo dapetin nanti gitu. Mau nyari keuntungannya di alam. Nah, tapi alam itu akhirnya ekosistemnya atau berubah diapain gitu. Ya pastilah, pasti berubah lah. Pasti berubah kalau dia udah ada pergeseran kayak gitu, pasti berubah. Iya, mau keuntungannya ratusan triliun itu tuh nggak sebanding, Bre. Iya. Dengan kerusakan alam tuh nggak sebanding. Iya, kalau dibilang kan kayak hilirisasi ya kan. Ya sebenarnya apa? Tambang nikel buat baterai kendaraan listrik itu. Tahu juga. Ya sebenarnya kan kendaraan listrik ya emang mungkin kan buat mengurangi emisi karbon dari kendaraan sekarang kan. Bapak pakai BBM kan.
ya kita buat bikin itu emang nggak ada pembuangan emisi karbonnya juga, ya kan? Bisa banyak yang dipikirin sih, mikirin rakyatnya juga gitu. Kenapa kalau sampai ada yang rakyat yang bersuara, berarti kan ada something. Oh iya, iya dong. Seharusnya sebagai pemimpin tuh kan melihatnya ke situ kan. Iya, harusnya. Ya kan, ketika rakyat gue udah bersuara nih, ada apa sih? Ditengok dulu lah, ditengok, dikaji ulang, atau bahkan dihentikan sebelum itu clear, benar-benar clear gitu. Tapi buat gue, yang tadi balik lagi, mau seberapa banyak yang lu dapet uangnya, Iya. tapi ketika itu merusak alam, itu nggak akan sebanding. Padahal ini tuh legal. PT-nya itu, PT GAK itu masih anak perusahaan dari Antam. Nah, itu kan, iya masa iya kayak misalkan lu mau bikin sesuatu di tempat, ya kayak yang tadi gue bilang nggak riset dulu, apalagi ini kan berkenan negara. Ya setahu gue kan orang-orang negara itu kan Kalau gue skala nasional kan harusnya kan profesional gitu loh. kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak riset, Bre. Pasti riset. Riset cuan-cuannya doang. Kayaknya, gue nggak tahu sih. Iya sih. Tapi pasti riset, nggak mungkin nggak. Apa dari ilmuannya benar? Mungkin nanti ini bakal ada berdampak. Cuma langsung, udah lu diem. Gitu apa gimana? Iya, Hah? nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau ilmuwan setahu gua sih, mereka tuh Harusnya ya, jujur sih. harusnya ya. Setahu gua, ilmuwan tuh jujur. Dan harusnya juga para wakil rakyat yang ada di sana juga jujur. Kita mempercayakan mereka karena kita tahu mereka yang berkompeten. Ya, Mereka yang bisa ngewakilin kita menjaga alam ini. Ya nggak sih? iya dong. Ya contohnya kayak dulu zaman Bu Susi masih menteri aja kan, gokil banget kan. Gila dia, gimana dia ngejaga sesuai bidang dia kan. Ya apalagi berhubungan ini juga ada lautnya juga ya, dia concern juga kayaknya sekarang Makanya itu. di notice ya. Iya, dia udah ibarat kata Di X apa ya? yang dia lakuin dulu ya, kayaknya sekarang mau dihancurin gitu ya, mungkin ya nggak terima lah. Dia udah kerja susah-susah payah, dengan gampangnya. Ya seharusnya kan kita tuh sebagai rakyat kalau nggak ada dampak yang akan kita rasakan, kayaknya kita fan-fan aja sih, Bre, sama keputusan pemerintah gitu. Iya. Tapi sih. ketika itu menimbulkan dampak, apalagi dampaknya alam bumi Indonesia yang bisa kita nikmati gitu kan, bareng-bareng anak cucu kita nantinya. Wah itu, apalagi salah satu organisasi udah membahas itu dari 2017. Iya. Ini kan udah jalan, udah jadi gitu kan. Ya mau nggak mau, kayaknya bakal tetap jalan aja kali ini ya. Ya nggak tahu juga sih. Harusnya bisa lah lebih dipikirin lagi gitu. Cuma Bre, jadi kayak buat apa gitu gue mau mempercayakan kepada pemerintah wakil kita di sana. Terus akhirnya suara kita juga nggak didengar. Terlalu ngelemehin people power. Diremehin people power. Jangan cuman ketika saat masa kampanye lu butuh suara kita baru. Giliran udah jadi ya udah lu siapa? Ya kan. Gue yang megang kekuatan, nggak bisa begitu, Bre. Maksudnya kayak ya udah nih, gue udah percaya nih, kita rakyat udah percaya nih, tolong dipegang di amanah itu. Ya sebenarnya kayak gitu sih klasik aja sih urusan gitu mah ya. Nggak tahu apa karena memang sifat dasar manusia ya. Tamak itu juga kan sifat dasar manusia, makanya kita selalu diperingatkan kalau dalam agama tuh untuk jangan serakah. Tapi kan pala mah gimana buntut, Bre? Kecuali pala sama buntut misah. Buntut gimana pala? Buntut gimana pala ya? Oh iya, sorry. Kepala gimana buntut? Buntut gimana kepala? Iya. Iya, Kepala kecuali ke kiri palanya ngikut misah gitu. ya. Ya nggak tahu gue mau ngomongin apa lagi. Ya kemarin-kemarin sebenarnya sih kayak
urusan yang lain-lain gua ya udah bodo amat lah. Ya udah cukup kayaknya udah Ya, udah cukup gitu. Walaupun kita tahu ya kita siapa gitu. Iya. Yang ya mungkin didengar atau enggak, nggak tahu. Cuman memang. Tapi kan kita warga negara. Kebebasan berpendapat. Tapi bre, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan bre. Oh pasti. Semua bre, bukan cuma Pak Presiden, menterinya, semuanya, gubernurnya, semua bre. Ya kan pemimpin. Ya, padahal kalau dia mikir nih ya, mau duitnya banyak kayak apa, mau mobilnya keren kayak apa, mau motor, mau kendaraan sportnya kayak apa, nggak bakal nolong di jembatan Siratal Mustaqim. Lo zolim itu tetap nyemplung. Nanti di malaikat nggak ada yang bisa lo sogok-sogok. Nggak ada. Ya kan? Nanti mah di pengadilan akhirat mah nggak ada yang kayak sekarang ada kejadian mah, nggak ada. Pokoknya lo zolim, lo nyemplung dah Siratal Mustaqim. Ya makanya juga buat semua yang nonton juga, yulah kita selagi mumpung masih bisa, ya kan, save Raja Ampat. Pemerintah harus dengerin rakyatnya gitu. Apalagi khususnya warga Papua sana itu harus didengar gitu. Jangan cuma ya oke lah kepentingan negara, pemasukan negara, tapi kan ya boya dipikirin juga Dampak yang efeknya. Iya loh, jangka panjangnya. Ya mungkin nggak akan terasa ya di kita. Ya Mungkin kita nanti ketika dampaknya itu timbul, kita juga bisa jadi udah nggak ada. kalaupun masih ada kayaknya penyiksaan batin. Iya, akhirnya Ngelihat yang bisa nangis, yang di bisa fight mencari. sama rakyatnya tetap berjalan itu. Iya, padahal mereka yang ngewakilin kita, Iyalah. mereka yang kita pilih, kita percaya gitu, kita Iya. percaya untuk yuk, ketika mereka menyuarakan untuk jaga bumi Indonesia, kita rakyat berusaha untuk menjaga, yang hancurin. Iya. Gua sempat baca statementnya di YouTube apa di mana ya, di salah satu platform. Jadi ada, gue lupa apa, dari Pak Bahlil apa siapa ya, ada upaya pihak asing untuk menghambat hilirisasi. Di komen Kalem, iya. Kayak semangat banget, semangat. Iya nih, aduh coba ini di Kambot aja gitu. Apa yang bisa diobrolin di Kambot? Di Kambon dari mana coba? Jebakin dari Medan. Gue sebenarnya tapi mikir juga tidak. Like sebentar. Tapi memang kalau kita bicarain pemerintah tuh emang bakal kayak gini bre. Maksudnya pasti ada aja yang koreksi dari pemerintah. Tapi emang itu fungsinya kita kontrol yang pemerintah gitu. Ngekontrol. Kontrol ya sepak terjangnya pemerintah kemana. Kalau emang salah ya kita, makanya dulu ada pemimpin kita yang bilang, ya kalau emang saya salah silahkan di demo gitu. Nah, ya cuman demo. Tapi gini ya, hal-hal yang melanggar kalau di pembiaran kan malah jadinya nanti kebiasaan, jadi terbiasa orang ngelihat pelanggaran, udahlah. Jadi nanti bakal, kalau ini dibiarin juga ya nanti terbiasa dilakukan pelanggaran yang jadi kebiasaan. Bahkan bisa jadi lebih parah nantinya. Nah iya. Ya kalau kita bicarain tentang balik lagi ke Raja Ampat kan, salah satu keindahan alam Indonesia yang diakui oleh dunia bro. Jadi beberapa, kalau gue ngikutin platform ya, beberapa platform media sosial gitu, bahkan sampai ada yang bilang apalagi yang bisa dibanggain dari Indonesia. Iya. Yang pertama keindahan alamnya Makanannya ya. sama makanannya. Jadi kalau menurut gue sih lebih baik dikelola sedemikian mungkin ya. Nanti kita bakal ada bahasan soal makanan salah satu daerah ya. Tungguin. Boleh. Ya, nanti kita bakal bahas. Ada nanti teman. Ada yang bisa diajak ngobrol. Ada. Nanti Narsum. tungguin. Narsum ada nanti. Yang gue juga sendiri nggak tahu ada makanan itu. Keren makanya Indonesia
Wih, keren banget lah. Iya, makanya dibilang dulu, zaman dulu ada lagu tuh, Oke. tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oh, Itu cuma di Indonesia, man. Kan lautan hanya kolam susu. oh iya. Jadi kayak di Indonesia tuh seindah itu, men. Kayak gue kayak pernah diajak keluar ya, keluar negeri. Gue cuma bilang, waktu itu yang ngajak kebetulan teman-teman kantor kan. Nggak tahu kenapa di hati tuh cuma bilang, Indonesia tuh jauh lebih indah dari luar. Iya ya. Ya, ya kecuali kita pengen nikmati salju ya. Karena di Indonesia nggak ada kan. Bikin aja salju sendiri. Ih, serut. Cuman kacau deh Indonesia tuh, kacau banget. Alamnya tuh bikin merinding dari atas sampai bawah, Bre. Kayak lagi kalau ayam lagi. Alam landscape kayak yang di Sumba. Pernah lihat gak? Gue sih lihat, belum pernah. Karena gue kan ikut komunitas ini ya, fotografi ya. Kalau temen-temen gue moto di Sumba tuh gila. Kayak bukan di Indonesia, asli. Iya. Banget. Ternyata itu di Sumba. Emang, aduh, nggak tahu deh, mudah-mudahan ini mah harapan untuk pemerintah gitu, kayak pemerintah lebih memperhatikan lagi kalau bicara tentang kekayaan, keindahan alamnya ya. Iya. Bukan cuma sekedar apa yang bisa kita keruk nih dari tambang ini, dari tambang itu, daerah ini ada menghasilkan ini, kita keruk aja gitu. Jangan. Kalau emang itu berhubungan dengan keindahan alamnya, pariwisatanya dijaga. Ya. Kayak terus kita mau ngebanggain apa? Tapi ya tadi baru dapat info sih ya. Makasih infonya ya, dari pemerintah sudah ngerespon sih. Dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, terus dari Komisi 7 DPR kalau nggak salah. Ya muka harapan kita sih ya bukan cuma dihentikan sementara, udah dihentikan. Ya. Balikin lagi udah tuh. Ekosistemnya diperbaikin lagi udah. Udah kayak gitu aja udah rusak, gimana udah berjalan gitu. Makanya harapan kita dari bapak-bapak, khususnya Pak Prabowo ya Pak, udah stop, langsung hentikan aja, nggak usah pakai sementara cabut izin segala macam, udah prakteknya langsung di stop, karena ini udah pelanggaran jelas banget Pak ya. Maaf kalau kita berapi-api ya Pak, cuman ya ini suara salah satu suara terkecil dari rakyat ya, yang ya sama sebenarnya, intinya semua sama yang disuarakan tuh, kita pengen nyelamatin sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan itu adalah yang lain Tapi gitu keren, lah. tapi keren. Gue bukannya apa ya, Bre, kalau ngikutin ini nih, sekelas anak muda yang zaman sekarang nih, Bre, nge-repost save Raja Ampat, nge-repost doang, itu anjir, anak muda zaman sekarang respect gue. Iya, emang udah mulai melek gitu yang kayak begitu gitu, kayak gue belum kesono lah, mungkin pikirannya gitu lagi, gue belum kesono lagi, gue belum tahu nih Raja Ampat kayak gimana. belum sempat ke sono udah keburu hilang duluan ya kan. Ya, Sayang. apalagi yang mau dibanggain, benar. Apa sih kita yang mau dibanggain? Kalau bukan keindahan alam Indonesia yang luar biasa. Wah, kacau, Indonesia tuh nggak bisa. Cuman bisa bersyukur sih seharusnya. Iya. Nah, kalau bersyukur kan harusnya dijaga dong. Iya. Ya, ciri orang bersyukur ya menjaga, bukan merusak. Kalau merusak itu kufur namanya. Lu kufur nikmat. Kasih enak ya. Kalau kata Allah kan, kalau bersyukur ditambah nikmatnya. Kalau kufur, adabku sangat pedih. Tuh, dengar ya. Jangan nambah-nambahin sendiri, itu mah ngerasa kurang aja ya, bener kufur ya. Iya, kalau ngerasa kurang, kalau ngerasa nggak bersyukur kan. Tapi emang seindah itu, Bre. Iya sih. Gue pernah main di laut tuh, ya liburan.
walaupun nggak bisa berenang gue kan pakai pelampung. Wah gila, ngelihatnya Iya sih. tuh merindingnya kayak seindah ini ya Indonesia ya. Di notice ya film 5 cm. Ingat gak? Ya. Bantu kami menjaga. Negeri ini indah sekali Tuhan. Bantu kami menjaganya. Bikin merinding, terharu ya, mau netes-netes juga nih. Ya angkatan. itu juga jadi membuat kegiatan naik gunung itu jadi seramai ini. Dulu tuh nggak Iya. ada bre yang naik gunung seramai ini. Dulu tuh Gue belum pernah sih naik gunung. boleh lah kapan-kapan ntar diajak sama om Gue lebih kameramen. kebanyakan lihat orang-orang naik gunung dan foto. Iya, itu salah satu bonusnya. Oh sih. Kalau gue sendiri, gue pribadi gitu kayak jadi pengingat sih. Setiap naik gunung tuh, gue kayak rontok tuh diri gue yang ngerasa diri gue begini, diri gue begitu. Tafakur apa tadabbur alam? Tadabbur alam. Tadabbur alam. Jadi intinya tafakur tuh ya berpikir tentang kebesaran alam. Ya. Tapi Saat itu dalam segmennya beribadah dalam keislaman kita perlu tuh ya. Wajib. Ke alam itu perlu ya. 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 Jadi kita belajar dengan alam. Berarti kalau kayak misalkan contoh yang terjadi di Raja Ampat, kita marah, masyarakat marah, berarti legal dong, bukan mengada-ngada kan? Ya, itu salah satu bentuk reaksi ketika masyarakat aja nih ada ya lingkungan sekitar lah ya, yang kalau kita makan jauh ya dari mereka. Kalau masyarakat sekitarnya aja juga marah gitu, terus orang-orang yang lain ikutan marah gitu. Bagaimana Tuhan yang ngasih? Masyarakat aja marah. Kita sebagai rakyat Indonesia yang keindahan alamnya, oh dirusak, marah gitu. Kalau bisa tolong dihentikan gitu. Gimana Tuhan, Bre? Lah, Tuhan masa gampangnya itu, Bre? Kalau udah bete nih sama lu, Iya. Maaf ya. lah ditebalikin se-Indonesia lu gimana lu? Jangan. Ya gue inget waktu itu gue ada temen gue, dia berdoa di status WA lah. Iya. Ya, yang dia bilang ya, intinya dia minta diturunin azab lah buat orang-orang zalim. Gue bilang, lu doa jangan kayak gitu. Gue bilang, lu kira kalau azab kayak gitu musibah bencana emang orang yang gak zalim nggak bakalan kena? Iya. Abis itu Udah, kontak gue dihapus. Gue nggak pernah lihat status dia lagi. ya nggak masalah, Bre. Kan itu kan mungkin menurut dia ada orang-orang yang tuh yang zalim gitu. Iya kali ya. Banyak orang-orang yang zalim yang mungkin udah kelewat batas. Kan Allah juga ngingetin ya dalam Quran, jangan kamu melampaui batas. Kita tuh nggak boleh melampaui batas, Bre. Kita boleh ngapain aja selagi itu baik, selagi itu tidak menyalahi Quran dan hadis. Tapi yang diperingatkan jangan melampaui batas. Sama kayak makan. Kalau lu melampaui batas, nggak kuat, Bre. Muntah yang ada. Yang tadinya halal makanannya jadi haram. Iya. Karena kita paksa terus. Ini ngobrolin gunung tapi seru. Seru gak sih naik gunung itu? Seru. Seru ya. Ntar kalau tadi bilang mau ada obrolan tentang makanan, nanti gue coba undang narasumber juga sih, temen gue yang Soal kebetulan makanan. cinta alam. Oh penyintas. Padahal kameramen kita juga expert ini. Ya salah satunya. Nah kebetulan yang mau gue undang nih kameramen kita tuh Ya. tau lah. Kenal juga. Ya sleting lah ya. Sleting. Satu lettingan ya. Lettingan naik gunung. Cuman nggak tahu kenapa nih nggak mau dia on cam. Kameramen. Gua kan dulu suka ikut di klub expert gitu ya. Mungkin sama kayak gue dulu zamannya masih megang foto. Gue dulu kan juga moto kan.
Mungkin kali ya. Jadi kayak fotografer mah nggak difoto, tapi iya moto sih. gitu. Iya juga Kameramen sih. ya di Iya, balik iya. lensa, bukan di depan lensa. Mungkin karakter kali ya. Iya, jadi Karena udah karakter yang melekat gitu kali ya. Padahal kan kalau mau ngeliatin layarnya, kamera kan bisa di flip. hmm? Layar. Iya sih. Iya sih ngomongin soal naik gunung ya. Ya gue sih waktu itu sih suka diklat aja ya. Cuman di kaki gunung gitu. Gue ya di kaki gunung bukan merinding karena yang serem-serem ya. Iya, iya. Kan emang merinding. Ini Itu baru gunung, Bre. ya baru kaki Ya, gunung. itu baru gunung. Ya. Itu Indonesia. Gue ngedenger namanya suara angin malam itu. Angin daun-daun Iya. bernyanyi. Ya anjay, daun-daun bernyanyi. Yes, Bang. Berzikir kali ya. Zikir. Waktu itu tengah malam. Kayak gimana, gue pernah naik gunung, yang dari gunung itu, dari kawahnya itu kelihatan laut, Bre. Wih, apa banget. Pulau Sari. Waktu itu ke sana, anjing, seindah itu. Kayak yang tadinya ngerasa, yang tadi gue bilang tuh, mungkin di bawah nih dulu suka ngerasa gede, suka ngerasa sombong. Pas naik gunung tuh, anjir, gue kecil banget gue. Gue ngelihat kalau lagi suka jalan ke puncaknya, gue ngelihat gunung dari jauh aja udah pikiran tuh kayak tenang banget ya. Gimana kalau kayak di gunung gitu kali ya. Gila Ya, seru itu gitu itu kali ya. makanya kenapa kita sekarang ngebahas itulah yang lagi urgent, yang harus dibicarain. Ya, Raja Ampat, balik lagi keindahan alam yang nggak bisa diukur sama apapun, Bre. Iya, Lu ya nggak kebayar ya, nggak kebayar, nggak bakalan kebayar. lu mau bikin alam buatan nggak bisa. Ya paling untungnya juga sesaat, tapi efeknya bertahun-tahun. Ya, mungkin yang bakal ngerasain dampak terburuknya bukan Ya, saat ini, tapi nanti anak cucu kita mungkin, atau mungkin cucunya cucu kita. ya, ya balik lagi sih ke situ sih emang. Entah ntar evaluasinya gimana ya, kita yang berharap yang terbaik aja lah Ya, dari pemerintah ya. mudah-mudahan sih, berharapnya pemerintah tuh mewakilin kita lah, suara kita, suara rakyat, yang nggak ada lagi nih yang bisa kita banggain di Indonesia selain Dunia itu concern banget deh. Dunia itu concern banget sama alamnya Indonesia. iya. Mereka nggak mau, karena kayak contohnya di mana ya, Kalimantan ya, itu kan nyumbang udara oksigen ya untuk dunia. Makanya mereka jaga. Oh itu yang orang luar ya, yang luar dari Indonesia itu tuh perhatian banget sama alamnya Indonesia. Masa kita yang orang Indonesia sendiri cuek-cuek aja, bodo amat lah, bukan urusan gua. Kayak gue juga pas denger ini, gue dibaca makin dalam makin, aduh, wacau ini. Iya. Emang berarti ya kita, ya kalau orang di dunia ya, orang luar dari Indonesia aja ya, apalagi juga udah banyak juga lah di kita juga ya orang-orang Indonesia yang pada ngobrolin soal ini, berarti ini kewarasan gitu, bukan yang ada gitu kan, bukan karena ada kayak tekanan dari pihak asing lah apa segala macem. Berarti emang cara pandangnya mungkin ya sama. berarti emang harus ada yang dievaluasi, dipraktekin ini apa mungkin kayak yang di Pulau Gap itu gede banget, Bre. Makai lahannya itu gede banget. Apa mungkin lahannya dikecilin, apa dijauhin dari lokasinya, dipindahin gitu, apa gimana lah ya. Mereka yang lebih profesional yang Jangan di Raja Ampat, iyalah ya pindahin lah gimana kayak. jangan di pariwisata. Iya, masih ya banyak lah bisa. Jangan sampai nanti orang luar yang nemuin, orang luar yang nanti manfaatin. Sayang kayak gitu. Boleh kapan-kapan kita nanti
naik gunung kali ya. Biar tahu juga. Selama ini mainnya di curug doang kan. Iya. Curug-curugan doang kan. Iya. Iya. Karena kayaknya belum nggak pernah kepasan aja gitu waktu itu. Tapi curug juga feel-nya enak ya. Cakep. Ya itu, Ya gue ngerasa di Curug aja udah seneng. ya itu keindahan alam Indonesia tuh semenarik itu untuk dieksplor. Kacau bre. Dieksplor ya, bukan dieksploitasi ya. Yes, dieksplor. Yang Jadi mudah-mudahan sekali lagi buat Bapak Presiden, buat semua para wakil-wakil rakyat, para wakil-wakil kami, dihentikan sebisa mungkin, dihentikan tambang nikel di Raja Ampat. Kita sama-sama, kalau pemerintah selalu bilang yuk kita sama-sama bantu jaga keindahan alam, kita udah mau menjaga, tolong jangan dari pemerintahannya yang merusak mah. Iya. Jadi kan harusnya kan ada ya sama-sama lah, jangan. Iya dong, karena yang gua tahu gitu, pemerintahan kalau nggak disupport sama rakyatnya juga nggak bisa bro. Ya sekarang gini aja, disebutin negara kalau nggak ada rakyatnya apa sebutannya? Iya, Ya makanya gitu. Kalau dibilang pemimpin harus ada yang dipimpin kan, Yoi. ya itu. Iya. Kita sama-sama nih, sama-sama ngejaga, sama-sama mentaati aturan pemerintah segala macamnya gitu loh. Jadi biar nggak bertabrakan dengan hukum yang ada di aturan agama. Bukan cuma hukum pemerintahan tapi hukum agama juga. Kita juga nggak mau jadi yang tidak taat pada pemerintah. Cuman kalau Tapi- harapan gue sih, ya gimana? Tapi kita juga nggak mau diajak ke arah yang zolim. Ya. Kita juga tahu, kita juga melek, udah mulai melek. Ya. Sebenarnya manusia itu kan gitu, pada dasarnya ketika ngerasa sesuatu yang enggak deh, ini salah deh, kalau dikorek dalam agamanya juga ternyata memang nggak boleh. Merusak alam itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Makanya Nabi tuh nyuruh kita tuh untuk rahmatan lil alamin, Gimana tuh? menebar rahmat lil alamin, ke alam semesta, bukan cuman ke sama. Kasih sayang itu bukan cuma ke sesama manusia, bukan ke sesama agama doang. Misal, kenapa nggak rahmatan lil muslimin aja Iya. kalau sama agama? Tapi Allah bilangnya rahmatan lil alamin. Untuk semua ya. Untuk semua, makanya negara Indonesia ini yang paling, menurut gue itu yang paling cocok untuk mempraktekkan semuanya gitu. Dalam agama kita bisa mempraktekkan bahwa kita beda-beda agama, tapi kita tetap saudara. Real Kita Islam manusia gitu ya. Yang harus saling menyayangi, bukan harus gontok-gontokan. Itu yang sesama manusia, gimana yang sesama muslim harus ya kan? Ya bukannya karena perbedaan kita harus jadi jauh ya. Bukan. Karena memang Indonesia semenarik itu karena perbedaannya, Bre. Betul. Ya orang Jawa nggak sama orang Sunda. Tapi bukan berarti harus bermusuhan kan? Kalau kita bermusuhan, nggak merdeka kayaknya deh. Iya sih. Dulu merdeka itu karena bersatu. Betul. Siapapun ikut berjuang. Ya sama, saat ini kita juga harus berjuang. Perjuangan masih ya. Perjuangan Masih terus ya. berlanjut. Perjuangan. Perjuangan terus berlanjut. Jangan karena kita udah merdeka terus kita udah nggak mau berjuang lagi. Iya. Karena masih banyak. Bre, kalau gue bilang paling gampang itu ngancurin sesuatu dari dalam, bukan dari luar. Contohnya. Kalau gue ada di dalam organisasi nih, Hmm. gue ada di dalam satu organisasi. Iya. Ada orang luar mau ngancurin organisasi. Ini orang organisasi nih, Oh, itu pasti bakal bikin- pasang tameng. Iya, simak ya. Wah enggak kok begini. Selalu ada pembelaan. Tapi kalau mau ngancurin dari dalam, itu paling gampang organisasi itu dihancurin. Makanya zaman dulu tuh adanya politik adu domba. Di adu domba ya apa sesama kita. Dihancurin dulu kitanya. Trust isu dibangun.
Gue udah nggak percaya sama lu udah nggak percaya sama gue, kita udah nggak percaya sama pemerintah juga begitu ke rakyat. Udah, rakyat tahu apa sih? Iya. Kita jadi akhirnya trust isu sama pemerintah, kan itu juga nggak boleh kita sebenarnya kalau bicara agama nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh jadi pemberontak kan. Iya, dilarang dalam Islam tuh ya. Betul. Tapi kita bukan memberontak, tapi kita mengingatkan. Tapi Kita tuh saking sayangnya loh bre sama pemimpin. iya dong. Jangan sampai nanti pemimpin kita itu berat banget nih. Iya. Ditanya sama Allahnya nih, pertanggungjawabannya jeger. Makanya rakyat itu mengingatkan. Bentuk rasa sayang sih sebenarnya, Pak. Ini begini loh. Pak, ini begitu loh. Kita dulu pernah diomelin ya sama salah guru kita ya. Iya. Gara-gara ya kita nggak puas lah sama apa yang dilakukan pemerintah Iya. saat itu. Pengen pindah warga negara. Nggak boleh. Iya. Iya kan? Ya inget ya. Salah satunya jihad ya katanya. Iya, nggak boleh kita pindah warga negara lagi berjuang kayak gitu. Kita seindah itu aja. Iya, makanya kalau dibilang kenapa gue bisa nyangkut pautinnya ke agama terus kan, memang agama itu mengatur semuanya, bre. Seluruhannya. Dari kita melek mata sampai kita meninggal nanti itu diatur dalam agama. Bahkan berpakaian pun diatur. Itu sih, bre. Tapi sih balik ke yang tadi ke soal trust ya, soal trust isu ya kan. Maksud gua sekarang malah jadi tren apa-apa tuh harus viral dulu, bre. Baru bergerak. Di salah satu instansi juga harus viral dulu baru bergerak. Kenapa enggak jadi preventif gitu, dilakukan pencegahan aja gitu. Karena memang manusia pada dasarnya itu butuh diingatkan, bre. Kenapa kita tuh dipanggil 5 kali sehari sama Allah? Kenapa itu? Untuk ngingetin kita, bre. Selelah apa kita tetap ada tempat sujud tuh untuk mengadu sama Allah. Cakep itu. Sholat ya berarti ibadah ya. 5 waktu ya. Ya kalau buat Islam ya, Iya. Muslim. Buat yang Ya kan ada cara-cara tertentu caranya aja sendiri. agama yang lain. Intinya kan untuk mengingatkan kita pada kebaikan. Ketika kita menghadap Tuhan, nggak mungkin kita bawa jubah kesombongan kita kan. Nggak mungkin. Udah pasti kita lepas kan. Dan bahkan kalau menurut gue, ketika kita sujud, ketika kita beribadah, itu tuh kita bisa ingat sama, iya gue udah kelewatan nih tadi. Kayak gue salah deh. Akhirnya kan bertobat tuh kan kembali lagi. Ya udah gue salah, gue perbaiki. Memperbaiki itulah taubat. Taubat tuh jangan yang berpikiran yang jauh-jauh dulu. Taubat kan nanti artinya kan kembali ke jalan Allah. Berarti apa yang dilakukan di Raja Ampat ya harus segera-gera. Iya, segera untuk tobat. Mereka balikin lagi ke jalurnya lagi segimananya. Iya, Raja Ampat. Harus melek dulu sih. Meleknya kalau berpikir bahwa iya emang ini salah gitu. Ya. Dan harus yuk kita lakukan bagaimana nih cara untuk mengembalikannya lagi. Kalau bisa sampai gitu, 2 jempol. Keren. Buat pemerintah. Salut. Karena memang kita rakyat kan sampai akhirnya Bapak terpilih kan karena kita tuh rakyat percaya sama Bapak. Iya. Iya dong. Ya namanya pemilihan umum kan, apalagi kita yang negaranya demokrasi kan. Demokrasi kan harusnya ya gitu, mendengarkan juga dong kalau kesah kita. Iya. Bukan saat pemilihan doang demokrasi, tapi ketika ngambil keputusan tidak demokrasi. Ya kalau seandainya udah ngambil keputusan terus tiba-tiba ada yang naikin tagar save Raja Ampat, berarti ada something. Ya. Yang harus dikaji ulang dan kalau bisa ya segera dihentikan. Dan sebenarnya itu kan nyuarain kebaikan. Itu kan sebenarnya kan kebaikan juga bukan sebuah pergerakan makar. Bukan. Kan? Itu buat negara juga. Itu udah dibilang karena mereka tuh yang menyuarakan itu tuh karena terlalu cinta sama pemimpin. Takut pemimpinnya nanti mempertanggungjawabkannya terlalu berat, bre. Iya. Karena ini pemimpinnya yang akan kena, bre. Iya. Ya sebenarnya kalau terpikirkan ke situ ya mereka yang
Dia mungkin kritisi tanpa kepentingan ya. mungkin nggak akan terpikir bahwa ya udah biarin aja lah kan nanti di akhirat ini gitu. Ya Ya nggak begitu juga, tapi kasihan aja gitu. iya. Tapi kan nggak bisa juga gitu, Bre. Kalau kita ngelihat suatu kemungkaran kita diemin kan ya sama aja kita dong. Ya kita makanya fungsinya adalah mengingatkan. Ingatkan. Jadi pengingat kita. Walaupun harus kebablasan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Ada kata-kata hari ini nggak? Ya, balik lagi sih ya buat bapak-bapak yang ada di pemerintahan, khususnya Bapak Presiden tercinta Pak Prabowo. Harapan saya sih tolonglah lebih didengarkan lagi suara rakyatnya, suara rakyat Bapak, khususnya yang sekarang terjadi di Raja Ampat ya. Tolong Pak, udah dihentikan total, bukan sementara. Hentikan total aja udah. Dan dengerin juga suara dari rakyat-rakyat Papua itu, yang sebenarnya mereka yang lebih terdekat, apalagi kan nggak kebayang gimana rasanya yang ada di sana, Pak. Kalian closing. Ya, terima kasih untuk yang udah nemenin kita ngobrol hari ini. Semoga obrolan hari ini bermanfaat. Ketemu lagi di obrolan selanjutnya.